Apa jadinya jika sistem Mikrotik Router OS kita install pada Virtual Disk RAID 1? Penasaran seperti apa dan bagaimana caranya? Silahkan Anda simak terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Microbit Etna merupakan perangkat server yang bisa kita install berbagai macam sistem operasi, mulai dari Windows Server, Linux Server, sistem operasi virtualisasi, dan lain-lain. Nah, untuk Microbit Etna sendiri ada dua versi, ada Microbit Etna yang tanpa RAID card dan juga ada Microbit Etna dengan RAID card. RAID merupakan suatu skema yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa harddisk menjadi satu, yang nantinya harddisk ini bisa bertambah atau harddisk ini bisa berjalan secara redundant atau secara mirroring. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal sistem operasi Router OS pada Microbit Etna. Untuk perangkat Microbit Etna yang kita gunakan kali ini adalah perangkat Microbit Etna dengan RAID card, di mana nanti sistem operasi Router OS ini akan kita install di dalamnya. Kemudian di dalam Etna ini nanti kita juga akan membuat yang namanya Virtual Disk RAID 1 yang fungsinya adalah digunakan untuk melakukan mirroring. Jadi ketika nanti terdapat salah satu harddisk yang fail, maka sistem tetap akan bisa berjalan. Kemudian nanti untuk harddisk yang fail tersebut bisa kita ganti dengan harddisk yang masih baru. Untuk implementasinya seperti apa? Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat yang namanya RAID terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan konfigurasi RAID ini nanti bisa kita lakukan menggunakan dua cara. Yang pertama kita bisa konfigurasi RAID secara langsung pada BIOS Microbit Etna ini, atau yang kedua kita bisa lakukan konfigurasi RAID menggunakan web BIOS. Nah, pada kasus kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi RAID pada BIOS. Jadi langkah pertama di sini teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam BIOS dari perangkat Microbit Etna ini. Kemudian untuk melakukan konfigurasi RAID Anda bisa geser ke tab Advanced. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya menu LSI MegaWrite. Nah, ini kita bisa klik atau kita bisa enter. Kemudian untuk melakukan konfigurasi RAID kita bisa klik ke menu konfigurasi manajemen. Di sini kita bisa klik lagi. Kemudian di sini kita ditawarkan untuk membuat RAID itu secara manual atau secara otomatis. Jadi kalau Anda melakukan konfigurasi RAID secara manual, Anda nanti bisa memilih mau menggunakan RAID 0, RAID 1 atau RAID yang lainnya sesuai dengan kapasitas dan jumlah harddisk yang Anda gunakan. Namun di sini untuk mudahnya saya akan menggunakan konfigurasi yang otomatis saja. Jadi di sini kita bisa klik ke menu Create Profile Based Virtual Drive. Jadi dengan menu ini nanti kita bisa konfigurasi RAID itu secara mudah dan secara sederhana. Kebetulan pada Microbit Etna ini di dalamnya sudah terdapat dua SSD atau dua disk dengan kapasitas 250 GB. Nah, untuk penggunaan dua disk kita bisa menggunakan RAID 0 atau RAID 1. Kalau menggunakan RAID 0 ini nanti kapasitas harddisknya itu akan bertambah. RAID 0 ini biasa juga disebut dengan RAID strip. Kemudian kalau menggunakan RAID 1, total kapasitas harddisknya nanti akan tetap senilai 250 GB. Namun kedua harddisk ini akan berjalan secara redundant atau berjalan secara mirror. Pada kesempatan kali ini kita akan install Router OS pada Virtual Disk RAID 1. Jadi di sini kita bisa memilih yang namanya RAID 1. Dan di sini nanti sudah terkonfigurasi secara otomatis, kita bisa klik yang namanya Save Konfigurasi. Kita bisa klik Confirm, kemudian Enable, supaya tombol Yes-nya ini aktif, kemudian kita bisa save.
Klik OK. Kemudian untuk melihat apakah RAID yang kita buat ini sudah jadi atau belum, kita bisa back terlebih dahulu, kemudian kita bisa cek pada menu Virtual Drive Management. Kita bisa lihat di sini, dan ini adalah RAID yang sudah kita buat barusan. Kemudian kalau Anda ingin melihat lagi, mungkin bisa lihat di dalam Drive Management. Di dalam Drive Management ini sudah terdapat dua harddisk, yaitu harddisk 1 dan harddisk 2 atau SSD. SSD 1 dan SSD 2 yang kita RAID menggunakan RAID 1 yang berjalan secara redundant atau berjalan secara mirroring. Langkah selanjutnya setelah Anda membuat RAID 1 pada microbits Etna ini, maka langkah selanjutnya Anda bisa buat yang namanya bootable MikroTik atau bootable router OS. Di sini kebetulan saya sudah membuat bootable-nya menggunakan aplikasi Belena Etcher. Jadi bagi Anda yang ingin tahu caranya gimana, nanti Anda bisa tonton terlebih dahulu video kami yang sebelumnya mengenai tutorial install MikroTik pada microbits Etna. Kemudian kalau Anda sudah membuat bootable-nya seperti ini, maka kita bisa pasangkan bootable ini, flash disk ini ke dalam port USB yang terdapat pada microbits Etna ini. Jika flash disk sudah terinstall, maka kita sekarang bisa lakukan save konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lakukan save konfigurasi, kemudian exit. Kemudian kita bisa memilih booting via flash disk seperti ketika Anda menginstal sistem operasi pada umumnya. Jadi untuk masuk ke dalam menu boot option, kita bisa menekan yang namanya F11. Oke, kita tunggu proses masuk ke dalam boot menunya. Kemudian nanti kalau sudah tertampil, kita bisa langsung saja memilih booting via USB flash disk yang sebelumnya sudah kita pasangkan pada perangkat microbit ini. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Setelah sudah, nanti kita bisa arahkan ke dalam booting via flash disk ini. Kebetulan di sini kita pakai UEFI, kemudian kita enter saja. Kemudian kita bisa klik enter lagi untuk menginstal router OS. Jika sudah, nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih router OS akan diinstal di mana. Karena di sini tujuannya router OS kita install pada Virtual Disk Image RAID 1. Jadi di sini kita pilih untuk disk yang kapasitasnya adalah 223 GB. Kita bisa klik enter. Karena di versi 7 itu package-nya sudah jadi satu, maka di sini untuk installnya kita bisa langsung menekan yang namanya tombol I untuk install. Jadi kita tidak perlu memilih package-package yang disediakan karena semuanya sudah masuk ke dalam sistem. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses install router OS pada Virtual Disk RAID 1 di microbit Etna ini. Ketika router OS-nya sudah berhasil terinstall, maka si perangkat microbit ini dia akan melakukan booting. Nah, ketika melakukan booting, kita bisa cabut flash disk yang kita gunakan yang terdapat bootable router OS-nya tadi. Kemudian kita bisa tunggu terlebih dahulu untuk perangkat ini booting ke dalam Virtual Disk RAID yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk sistem router OS yang kita gunakan kali ini adalah router OS versi 7.8 beta 2. Kemudian kita bisa coba login ke dalam sistem yang sudah kita buat. Kemudian ini adalah router OS yang sudah kita
buat. Kebetulan karena kita masih baru saja menginstal RouterOS di dalam RAID 1 ini, maka lisensi yang digunakan itu adalah lisensi level 0, sehingga untuk masa aktifnya hanya selama 24 jam saja. Jadi seperti itu tadi cara untuk menginstal RouterOS di dalam RAID 1 yang berjalan secara mirroring. Jadi RouterOS diinstal di dalam dua harddisk yang berbeda yang berjalan secara mirror atau redundant. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan semisal salah satu harddisk di perangkat microbit ini terdapat trouble. Jadi kita bisa cabut salah satu harddisk yang ada di dalam perangkat microbit ini. Ketika terdapat kegagalan pada RAID, maka microbit Etna ini akan memberikan informasi yaitu berupa beeper. Namun karena di sini sistem sudah kita install secara mirror, sehingga sistem di sini akan tetap bisa berjalan menggunakan satu harddisk yang berada di dalam perangkat microbit Etna ini. Kemudian di sini kita akan coba mengganti harddisk atau SSD yang tadinya bermasalah, kita coba ganti dengan disk baru. Di sini kita menggunakan disk dengan kapasitas yang sama, yaitu 250 GB. Kemudian kita bisa lepaskan harddisk ini dari cake-nya. Setelah harddisk terpasang, maka kita akan coba pasangkan harddisk baru ini dengan kapasitas yang sama dengan yang lama ke perangkat microbit Etna ini. Pada saat ini harddisk yang lama tadi sudah kita ganti dengan harddisk yang baru. Kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan yang namanya rebuild. Jadi untuk melakukan rebuild ini kita bisa coba lakukan konfigurasi di BIOS lagi. Di dalam BIOS, kemudian di dalam menu LSI MegaRAID tadi. Kemudian kita bisa lakukan reboot pada perangkat Etna ini. Oke, sekarang perangkat microbit Etna kita coba reboot. Kemudian kita akan menekan yang namanya tombol del untuk masuk ke dalam BIOS dari perangkat microbit Etna ini, yang nantinya kita akan melakukan yang namanya rebuild harddisk. Nah, di sini kita menekan tombol delete. Kemudian kita tunggu sampai nanti tampilan BIOS-nya itu tertampil. Setelah masuk BIOS, di sini kita akan coba melakukan yang namanya rebuild harddisk. Caranya adalah kita bisa masuk lagi ke menu RAID, jadi ke tab Advance, kemudian di sini kita pilih menu RAID. Kalau kita lihat status dari RAID 1 yang tadi kita buat atau virtual disk RAID 1 tadi, statusnya saat ini adalah degrade. Kemudian kalau kita lihat statusnya pada drive management, di sini statusnya untuk harddisk yang baru saja kita ganti tadi adalah unconfigured bed. Nah, untuk melakukan rebuild-nya, kita bisa klik ke harddisk yang baru saja kita ganti tadi. Kemudian kita bisa pilih select operation, kemudian pilih make unconfigure good. Kita oke, kita go. Kemudian di sini kita akan coba lakukan booting ke sistem router OS. Jadi kita bisa save terlebih dahulu di sini. Kemudian kita tunggu, kita tidak perlu menekan apa-apa supaya si perangkat ini nanti akan booting ke dalam sistem router OS.
Nah, di sini perangkat microbit ini sudah booting ke sistem operasi router OS. Kita bisa coba login lagi. Kemudian di sini memang beeper tetap berbunyi karena proses reboot ini sedang berjalan. Jadi ketika proses reboot ini sistem tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita bisa juga coba katakanlah ping ke internet. Nah, di sini. Jadi ketika salah satu disk yang fail, kemudian kita ganti dengan hard disk yang baru, kemudian kita reboot ke BIOS dan melakukan rebuild, maka kita bisa kembali lagi ke sistem operating system Mikrotik ini. Dan tentunya sistem operasi ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini kita bisa tunggu untuk proses rebuild ini selesai. Biasanya tandanya adalah beeper ini sudah berhenti. Dan juga kalau teman-teman lihat di bagian depan sana itu ada proses read dan write hard disk atau proses mirroring data. Pada tahap ini teman-teman bisa sabar untuk menunggu proses rebuild datanya selesai. Biasanya indikasi beepernya sudah selesai atau proses read dan write-nya pada lampu indikator hard disknya ini sudah berhenti. Kemudian jika Anda penasaran terhadap berapa persen proses rebuild ini berjalan, sebenarnya nanti bisa kita lakukan pengecekan pada BIOS. Jadi saat ini kita bisa juga coba lakukan reboot lagi si perangkat microbit Etna ini. Kemudian kita akan coba masuk lagi ke dalam BIOS untuk melihat detail dari proses rebuild ini sudah berjalan berapa persen. Kita bisa tekan lagi tombol del untuk masuk ke dalam BIOS dari perangkat microbit ini. Untuk melihat proses rebuild sudah berjalan berapa persen, maka kita bisa klik lagi ke tab Advance, kemudian ke menu LSI Megaread. Jadi di sini kita bisa klik enter, kemudian prosesnya bisa kita lihat di dalam menu drive management. Di sini statusnya adalah rebuild dan statusnya saat ini rebuild ini sudah berjalan selama 14%. Lama tidaknya proses rebuild ini akan tergantung dengan tipe storage yang Anda gunakan dan juga seberapa besar kapasitas storage yang Anda gunakan. Jadi seperti itu tadi cara yang bisa kita lakukan untuk menginstal sistem operasi router OS pada microbit Etna yang mana di dalamnya kita melakukan mirroring disk menggunakan RAID 1. Cara konfigurasinya cukup mudah, cukup sederhana. Anda bisa lakukan konfigurasi RAID menggunakan BIOS atau Anda bisa lakukan konfigurasi RAID menggunakan web BIOS. Anda bisa pilih salah satu. Dalam implementasinya, ketika Anda menggunakan RAID 1, kemudian terdapat salah satu hard disk yang bermasalah, maka kita bisa mengganti hard disk yang bermasalah tersebut dengan hard disk yang baru dengan kapasitas yang sama. Biasanya nanti indikasinya ketika terdapat hard disk yang bermasalah, akan terdapat beeper pada microbit Etna. Kemudian jika terdapat indikasi beeper, maka Anda bisa ganti menggunakan hard disk yang baru dengan kapasitas yang sama. Setelah mengganti dengan hard disk yang baru, maka selanjutnya Anda bisa lakukan yang namanya rebuild disk. Caranya sebenarnya cukup mudah. Anda bisa klik lagi ke menu BIOS, kemudian ke menu LSI Megaread, kemudian Anda lakukan make and configure good, kemudian Anda lakukan reboot. Maka proses rebuild akan berjalan secara otomatis dan sistem juga bisa berjalan secara bersamaan sembari melakukan rebuild. Indikasi rebuild ini selesai ketika Anda booting menggunakan sistem, maka beeper nanti yang awalnya itu berbunyi maka sudah tidak berbunyi lagi. Kemudian indikasi LED mirroring atau rebuild yang tadi kita lihat juga sudah tidak berjalan lagi. Kemudian jika Anda ingin melihat detail dari proses rebuild ini sudah berapa persen dan masih berapa lama, Anda bisa lihat atau pantau di dalam BIOS, kemudian masuk lagi ke menu RAID. Ketika nanti indikasinya sudah mencapai 100%, berarti maka proses rebuild atau proses mirroring itu sudah selesai.
Jika Anda membutuhkan perangkat microbit Etna seperti yang saya gunakan ini, Anda bisa temui pada website citraweb.com. Di sana juga terdapat perangkat microbit router seperti Dinara, Ainos, dan juga perangkat mikrotik yang lainnya juga ada. Baik mikrotik wireless indoor, wireless outdoor, kemudian main router, kemudian switch, dan lain-lain juga terdapat di sana. Kemudian jika Anda memiliki voucher gratis ongkir atau diskon potongan, Anda bisa juga temui kami di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian mikrotik tutorial kali ini. Untuk menginstal router OS di dalam RAID sebenarnya cukup mudah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti ketika terdapat pembaruan dari channel kami Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki ide video, silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di mikrotik tutorial selanjutnya.